Tim nasional Indonesia kini menjadi sorotan dengan formasi terbaru mereka yang siap menggebrak lawan-lawannya di kancah sepak bola Asia. Dengan formasi 3-4-1-2, tim ini menampilkan kombinasi pemain yang tidak hanya berbakat, tetapi juga memiliki nilai pasar yang tinggi, menjadikannya salah satu tim termahal di Asia. Di lini depan, Rafael Struijk dan Ole Romeni, atau Ole Romeni Ragnar Oratmamun siap menjadi ujung tombak serangan dengan ketajaman mereka. Di belakang mereka, Marcelino Ferdinand akan berperan sebagai playmaker yang mengatur alur serangan tim. Lini tengah diperkuat oleh 4 pemain tangguh, Kelvin Verdong, Hairo Riedewald, Tom Haye, dan Kevin Dix, yang siap mendominasi lapangan tengah dengan kemampuan bertahan dan menyerang yang seimbang. Pertahanan kokoh tim ini terdiri dari 3 bek solid, Mikkel Bakker, Jay Izes, dan Mies Hilgers, yang siap menjaga gawang dari serangan lawan. Di bawah Mistar, Maarten Paes akan menjadi tembok terakhir yang sulit ditembus. Formasi ini tidak hanya menunjukkan kekuatan dan kedalaman skuad, tetapi juga strategi cerdas yang diharapkan mampu membawa Indonesia meraih kemenangan demi kemenangan di kompetisi internasional. Dengan kombinasi pemain berbakat dan formasi yang solid, tim nasional Indonesia siap membuktikan diri sebagai salah satu kekuatan sepak bola terbesar di Asia. Strategi formasi 3-4-1-2 yang diadopsi oleh tim nasional Indonesia bukan hanya sekadar angka dan posisi. Patrick Kluivert, sebagai pelatih kepala, membawa warisan sepak bola Belanda yang terkenal dengan filosofi total football. Total football adalah filosofi yang mengharuskan setiap pemain mampu bermain di berbagai posisi, memberikan fleksibilitas dan dinamika yang tinggi di lapangan. Formasi 3-4-1-2 ini memungkinkan tim untuk menyerang dengan intensitas tinggi dan bertahan dengan kerapatan yang solid. Dalam strategi ini, bek sayap seperti Kelvin Verdong dan Kevin Dix akan sering melakukan overlap, mendukung serangan dari sisi lapangan. Gelandang tengah seperti Hairo Riedewald dan Tom Haye akan berperan sebagai penghubung yang memastikan aliran bola tetap lancar dan cepat. Sementara itu, Marcelino Ferdinand sebagai playmaker akan memiliki kebebasan untuk berkreasi dan mengatur tempo permainan. Dengan pendekatan total football, setiap pemain dituntut untuk memiliki teknik yang tinggi, visi permainan yang tajam, dan daya tahan fisik yang prima. Kluivert juga menekankan pentingnya pressing tinggi untuk merebut bola kembali secepat mungkin setelah kehilangan penguasaan. Pendekatan ini diharapkan tidak hanya membawa kemenangan, tetapi juga menghadirkan gaya permainan yang atraktif dan menghibur bagi para penonton. Dengan menggabungkan filosofi ini dengan bakat pemain yang dimiliki, Patrick Kluivert yakin bahwa tim nasional Indonesia akan mampu bersaing dan mendominasi di tingkat Asia. Kualitas para pemain timnas Garuda adalah salah satu aset terbesar yang dimiliki oleh Indonesia. Dipenuhi dengan talenta muda yang energik dan pemain berpengalaman di klub-klub Eropa, tim ini memiliki kombinasi yang sempurna untuk menggebrak kompetisi. Pemain kunci di timnas Garuda. 1. Rafael Struijk, penyerang utama yang terkenal dengan kecepatannya dan naluri mencetak gol yang tajam. Kualitas individunya seringkali membuat perbedaan dalam pertandingan yang ketat. 2. Ole Romeni, mitra sempurna bagi Struijk di lini depan. Romeni memiliki kemampuan untuk menciptakan peluang dan mencetak gol dari situasi yang sulit. Kombinasi mereka menjadi ancaman konstan bagi pertahanan lawan. 3. Marcelino Ferdinand, sebagai playmaker, Marcelino memiliki visi yang luar biasa dan kemampuan untuk mengontrol tempo permainan. Kreativitasnya di lapangan membuatnya menjadi kunci dalam strategi serangan tim. 4. Kelvin Verdong dan Kevin Dix, bek sayap yang mampu bermain ofensif dan defensif dengan sama baiknya. Mereka sering memberikan dukungan serangan melalui overlap dan memiliki ketahanan fisik untuk kembali ke posisi bertahan dengan cepat. 5. Hairo Riedewald dan Tom Haye, duo gelandang tengah ini dikenal karena keseimbangan mereka dalam bertahan dan menyerang. Riedewald dengan visinya dalam umpan-umpan jauh dan Haye dengan kemampuannya dalam menghentikan serangan lawan. 6. Mikkel Bakker, Jay Izes, Mies Hilgers, trio bek yang solid ini menjaga ketat pertahanan tim. Mereka memiliki kemampuan untuk memotong serangan lawan dan memulai serangan balik dengan cepat. 7. Maarten Paes, penjaga gawang dengan refleks luar biasa dan keberanian dalam situasi 1 lawan 1. Paes adalah garis pertahanan terakhir yang sering kali menjadi penentu dalam pertandingan penting.
Kombinasi dari keterampilan individu dan kerjasama tim yang solid di bawah bimbingan Patrick Kluivert memberikan harapan besar bagi Indonesia untuk meraih prestasi di kancah internasional. Dengan kualitas pemain yang ada, tim nasional Garuda siap menghadapi tantangan dan membuktikan diri sebagai kekuatan utama di sepak bola Asia. Duo striker, pilihan terbaik untuk timnas Garuda. Di antara berbagai kombinasi pemain yang bisa menghiasi lini serang timnas Garuda, dua pasangan striker yang menarik perhatian adalah Ole Romeni, Rafael Struijk ataukah Ragnar Oratmangun, Ole Romeni. Kedua duo ini memiliki potensi besar untuk menjadi ancaman nyata bagi pertahanan lawan. Mari kita lihat lebih dalam mengenai kualitas masing-masing pasangan ini. Ole Romeni, Rafael Struijk. Kekuatan dan ketajaman. Duo ini menawarkan kombinasi kecepatan dan ketajaman di depan gawang. Ole Romeni dengan kecepatannya yang luar biasa dan Rafael Struijk dengan kemampuan finishingnya yang tajam dapat menciptakan banyak peluang dan mencetak gol dari berbagai situasi. Sinergi dan komunikasi. Kedua pemain ini memiliki pemahaman yang baik satu sama lain. Kerjasama yang solid di antara mereka memungkinkan terjadinya serangan-serangan cepat dan efektif. Kombinasi ini diharapkan mampu mendobrak pertahanan lawan dan memberikan tekanan terus-menerus. Keberagaman taktik. Dengan kemampuan dribbling dan passing yang baik, Romeni dan Struijk mampu beradaptasi dengan berbagai situasi di lapangan. Mereka bisa bermain secara ofensif maupun defensif, memberikan fleksibilitas taktik bagi pelatih Patrick Kluivert. Ragnar Oratmangun, Ole Romeni. Teknik dan kreativitas. Duo ini memadukan teknik tinggi dan kreativitas yang menakjubkan. Ragnar Oratmangun dikenal dengan driblingnya yang lincah dan kemampuannya menciptakan peluang dari situasi yang tampaknya sulit. Sementara Ole Romeni, dengan ketajamannya di depan gawang, siap memanfaatkan setiap peluang yang ada. Daya tahan dan ketahanan fisik. Kedua pemain ini memiliki daya tahan fisik yang tinggi, memungkinkan mereka untuk bermain dengan intensitas tinggi sepanjang pertandingan. Mereka mampu bertarung dalam duel-duel fisik dan tidak mudah tergoyahkan oleh tekanan lawan. Pengalaman internasional. Pengalaman bermain di liga-liga internasional memberikan Oratmangun dan Romeni keunggulan dalam menghadapi berbagai jenis pertahanan. Mereka sudah terbiasa dengan berbagai gaya permainan dan dapat dengan cepat menyesuaikan strategi di lapangan. Kedua pasangan striker ini memiliki kelebihan masing-masing yang dapat memberikan dampak positif bagi timnas Garuda. Pilihan antara Ole Romeni, Rafael Struijk ataukah Ragnar Oratmangun, Ole Romeni bergantung pada kebutuhan taktik dan strategi yang ingin diterapkan oleh pelatih Patrick Kluivert. Yang jelas, dengan kualitas yang dimiliki oleh masing-masing pemain, timnas Garuda memiliki potensi besar untuk meraih kemenangan dan mengukir prestasi di kancah sepak bola Asia. Dukung terus timnas Garuda dan saksikan bagaimana pilihan duo striker ini membawa Indonesia ke puncak kejayaan. Indonesia akan menghadapi serangkaian pertandingan menantang di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berikut adalah 4 jadwal lengkap pertandingan timnas Garuda Indonesia. 1. Tanggal 20 Maret tahun 2025, Australia vs Indonesia. 2. Tanggal 25 Maret tahun 2025, Indonesia vs Bahrain. 3. Tanggal 5 Juni tahun 2025, Indonesia vs China. 4. Tanggal 10 Juni tahun 2025, Jepang vs Indonesia. Pertandingan ini akan menjadi ujian besar bagi skuad Garuda untuk menunjukkan kemampuan mereka di kancah internasional. Setiap pertandingan akan menjadi momen penting bagi timnas untuk meraih poin dan mendekati target mereka untuk lolos ke babak berikutnya. Dukung terus timnas Garuda dan saksikan bagaimana mereka berjuang untuk meraih tiket ke Piala Dunia 2026. Terima kasih telah menonton video ini, klik subscribe, dan klik video selanjutnya untuk menonton video-video menarik lainnya.